Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian dan juga para santri Ma'had Ibad Ar-Rahman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita semuanya bisa bermajlis ilmu dalam keadaan sehat walafiat, yang mana mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan ini sehingga bisa memberikan keberkahan bagi kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Dan seperti biasanya pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita yang membahas tentang adab dan juga keimanan dan kebahagiaan, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang muqaddimah atau prakata yang disampaikan oleh penulis Syekh Shalih bin Abdul Aziz bin Utsman Sindi hafizahullah ta'ala. Lalu kita akan lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya tentang macam-macam adab, yang mana adab itu ada 3 macam. Yang pertama adabun ma'allah, yaitu adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adabun ma'a nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang ketiga wa adabun ma'al khalqi, yang ketiga adalah adab kepada sesama manusia. Jadi adab itu ada berapa macam? Ada 3 macam. Dan adab yang pertama, ammal adabu ma'allahi subhanahu wa ta'ala fa innahu iqa'u kulli ma yuqarribu ilaihi jalla wa ala minal a'mali adh-dhahirati wal batinati ala muqtadha at-ta'zimi wal ijlali wal haya. Yang mana yang pertama adab kepada Allah itu melaksanakan, mengerjakan apa-apa yang bisa mendekatkan kepada Allah dari amalan-amalan yang zahir maupun amalan-amalan yang batin. Jadi mengerjakan apa-apa yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, baik amalan zahir maupun amalan yang batin, ala muqtadha ta'zimi wal ijlali wal haya, yang mana itu semua kita kerjakan, kita lakukan atas dasar pengagungan kepada Allah dan juga atas dasar memuliakan Allah dan diiringi rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adab yang pertama ini harus diperhatikan, karena kebanyakan dari manusia hanya mengira adab itu
cuma sesama manusia. Kalau orangnya baik dengan manusia, interaksinya baik dengan manusia, maka dianggap orang itu adabnya baik. Orang itu beradab. Tanpa melihat bahwa orang itu ternyata tidak mentauhidkan Allah, melakukan kesyirikan, meninggalkan sholat, lalai dari berzikir, melakukan kemaksiatan. Tapi biasanya manusia nganggapnya dia orang yang punya adab yang baik. Padahal yang pertama yang harus diperhatikan adalah adab kepada Allah. Yang mana kalau kita ini benar-benar hamba yang punya adab kepada Allah, itu akan selalu berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Amalan-amalan soleh, amalan yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dan dijelaskan bahwasanya seorang hamba itu ketika mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang wajib itu paling Allah cintai. Maka amalan yang wajib itu amalan yang bisa mendekatkan kepada Allah dan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Nah, ini kalau kita nggak belajar ilmu agama nggak akan tahu amalan-amalan yang wajib itu apa saja, nggak akan tahu kalau kita nggak belajar ilmu agama. Dan kalau nggak tahu, maka amalan yang wajib itu nanti karena nggak tahu maka akan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berarti dia telah melakukan perbuatan dosa karena meninggalkan sebuah kewajiban. Dan juga dijelaskan bahwasannya ketika seorang hamba mendekat kepada Allah dengan sesuatu yang paling Allah cintai, Allah sukai, yaitu amalan-amalan yang wajib, mimma aftaratuhu alaih. Maka kalau ditambah lagi dengan an-nawafil, amalan-amalan yang sunnah, maka Allah akan mencintai hamba tersebut. Karena tidak hanya mencukupkan dengan amalan yang wajib, tapi ditambah dengan amalan yang mustahab, yang sunnah, hatta uhibbahu. Sehingga kata Allah, aku benar-benar cinta dengan orang tersebut, hamba tersebut, yang bertaqarrub dengan amalan yang wajib dan juga ditambah dengan amalan yang sunnah. Dan ini bukan suatu yang mudah ya. Kita menjaga sholat jamaah itu aja untuk bisa tepat waktu ya. Sudah azan, kemudian kita bergegas itu kadang masih males-malesan. Ini santri ma'had gimana? Kalau pas sudah azan langsung bergerak siap-siap ke masjid atau masih malas-malesan? Benar ya. Harus dibiasakan. Harus dilatih
dipaksa agar menjadi sebuah kebiasaan. Dan kalau sudah biasa itu gampang. Iya. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang tidak punya adab kepada Allah. Meskipun dalam pandangan manusia kita dianggap orang yang adabnya baik, bagus. Jangan sampai ternyata kita tidak punya adab kepada Allah. Dan agar kita menjadi orang yang memiliki adab kepada Allah, ya tadi itu, kita berusaha melaksanakan, mengerjakan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan yang paling pertama adalah amalan-amalan yang wajib. Ya. Rukun Islam itu kalau kita kerjakan dengan baik itu luar biasa. Kemudian amalan-amalan yang wajib yang lainnya selain rukun Islam, ya, kemudian ditambah dengan amalan-amalan yang sunnah, dan itu dilaksanakan atas dasar ta'zim wal ijlal wal haya. Jangan hanya menjadi rutinitas tanpa menghadirkan pengagungan kita kepada Allah. Biasanya kalau di pondok rutinitas halaqah tahfidz itu ya seperti biasa aja. Waktunya tahfidz, waktunya sekolah, waktunya sholat. Tidak ada rasa menghadirkan pengagungan kepada Allah ketika melakukan ibadah tersebut. Nah, ini jangan sampai, ya. Terlebih terkait kita tatkala bermunajat kepada Allah, yaitu sholat. Sholat ini jangan sampai hanya seperti rutinitas, sehingga nggak ada maknanya, nggak ada ruhnya dalam diri kita. Sekedar membaca Allahu Akbar, kemudian ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Kalau hanya rutinitas nggak akan bisa membekas, nggak akan ada asarnya, pengaruhnya. Tapi kalau setiap ucapan, setiap bacaan sholat itu kita renungi, ya, insya Allah akan memberikan bekas yang baik. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Wa huwa kamalut tauhid wa lubbut tahqiq wat tafrid. Dan ketika kita beradab kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan soleh, baik yang zahir maupun yang batin, yang itu mendekatkan kepada Allah, itu merupakan kesempurnaan tauhid. Karena tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan juga inti dari realisasi tauhid, kita beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kita ibadahi siapa? Yang kita ibadahi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini menghamba kepada Allah. Nahnu ibadullah. Kita semuanya ini adalah hamba-hambanya Allah yang menghamba kepada Allah. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya waktu yang ada 24 jam itu sebenarnya modal bagi kita untuk bisa benar-benar memanfaatkan, memaksimalkan untuk mencari bekal-bekal. Karena hakikatnya bekal-bekal kita adalah apa? Amal-amal
soleh. Jadi intinya jangan sampai kita menjadi orang yang tidak punya adab kepada Allah. Nah, antum ya, santri Ma'had Ibad Ar-Rahman dan juga jamaah sekalian, ini pun harus menjadi poin yang penting dalam kita mendidik anak-anak kita. Agar menjadi anak yang punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diingatkan terus kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan anggota badan kita melakukan amal-amal soleh, maka kita ini termasuk orang yang tidak punya adab. Dikasih banyak kenikmatan tapi enggak ada syukurnya belas. Sholatnya males, baca Qur'annya males, zikirnya juga enggak diperhatikan. Padahal setiap saat kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai kita ini orang yang enggak punya adab sama Allah. Perbaiki tauhid kita, perbaiki akidah kita, perbaiki ibadah kita. Karena itu perwujudan dari adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amal adabu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa ilzamun nafsi bittiba'ihi fi kulli daqiqin wa jalil. Sekarang kita beralih pada adab yang kedua, yaitu adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga harus diajarkan kepada anak-anak kita. Kita harus tahu tentang adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah adab kepada Nabi? Bagaimanakah adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita paksa diri kita agar kita ngikut Rasulullah. Kita berusaha sekuat tenaga agar diri kita ini bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara. Makanya Nabi kita itu harus dijadikan suri tauladan, figur yang nomor satu yang harus kita contoh, yang harus kita ikuti. Jangan mencari figur yang lain. Iya. Biasanya anak-anak itu sukanya pemain bola, ya. Sampai beli kaosnya, beli posternya, rambutnya juga diikuti. Ini keliru, ya. Salah dalam mencari figur. Padahal kalau seorang muslim, anak muslim
itu figur yang dicontoh yang pertama adalah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ditiru ya, santri Ma'had Ibadur Rahman ya. Nggak usah ikut-ikut anak-anak yang lainnya. Makanya saking senengnya itu mereka sampai pengen seperti idolanya, figurnya. Dan ternyata bukan idola yang baik, bukan figur yang baik. Dan itu nanti menyesatkan. Maka dari muda antum harus mengambil figur, mengambil contoh yang baik, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sudah selesai mempelajari sirah Nabi? Masih proses ya? Belum belajar juga? Belum ada pelajarannya? Ada kan ya? Nah itu dipelajari, itu luar biasa. Perjalanan hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali faedah-faedahnya, dari akidah, ibadah, syariat, muamalah, akhlak, itu banyak. Makanya jangan cari figur yang lain, jangan cari idola yang lain, karena almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai, orang yang dia sukai. Kalau suka kepada figur yang jelek, maka akan dikumpulkan dengan figur yang jelek tersebut. Tapi kalau kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para sahabat, maka kelak akan dikumpulkan dengan Rasulullah dan juga para sahabat. Antum pengen sama siapa? Pengen sama Rasulullah? Maka harus mencontoh dan mencintai Rasulullah. Dan kita nggak akan bisa cinta Rasulullah, nggak akan bisa mengikuti Rasulullah kalau kita nggak membaca sirah Rasulullah. Kalau kita nggak mempelajari hadis-hadis Rasulullah. Kalau kita tidak mempelajari petunjuk dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semuanya sudah tersedia. Tinggal kita ini mau mempelajari apa tidak. Mulai dari buku, mulai dari video tentang ceramah-ceramah yang menjelaskan Nabi. Kalau kita nggak kenal Rasulullah, nggak akan bisa sayang, nggak akan bisa cinta kepada Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah luar biasa agungnya. Rasulullah seorang pemberani, seorang dermawan, seorang yang sangat berkasih sayang. Itu harus dipelajari agar kita itu cinta kepada Rasulullah. Dan juga kita harus mempelajari hadis-hadis Rasulullah yang sahih agar kita bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi kulli daqiqin wa jalil, sampai hal-hal yang sangat mendetail itu kalau kita pelajari, kita akan bisa mencontoh dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita
tidak beradab kepada Rasulullah dikarenakan kita tidak mengikuti Rasulullah. Wong padahal kita ini siapa? Atba'un Nabi, pengikut dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengikut beliau, umatnya beliau, kan harusnya kita kan mendahulukan petunjuk beliau, mendahulukan ajaran beliau. Makanya dalam penjelasan berikutnya wa adamut taqaddum baina yaday sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mendahului ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik biqaulin, dengan ucapan, au fi'lin, atau perbuatan, au ra'yin, atau pendapat, au hawa, atau hawa nafsu. Jangan sampai kita mendahulukan ucapan seseorang, perkataan seseorang, lalu sunnah Nabi dibuang. Saya enggak mau hadisnya Nabi, saya hanya mau pendapatnya fulan. Saya percaya teori orang-orang barat. Adapun yang bertentangan, adapun hadis yang bertentangan, saya enggak ngambil hadis. Ini termasuk tidak beradab kepada Rasulullah. Sebagaimana juga perbuatan-perbuatan. Jangan sampai lebih memilih perbuatan manusia lalu membuang perbuatan-perbuatan Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah. Jangan. Karena biasanya kadang kita itu takut sama manusia. Nabi itu jenggoten, ya. Dan Nabi memerintahkan agar membiarkan jenggot, tapi tetap dirawat maksudnya, ya. Jangan dibiarkan kemudian enggak dirawat. Maksudnya ya dirapikan gitu loh, ya. Jangan miring kanan, miring kiri gitu, ya. Dibiarkan tapi tetap dirawat. Nah, ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita ini umatnya kadangkala ada yang enggan. Karena apa? Karena khawatir dengan omongan manusia. Mas kok jenggoten, Mas? Aliran apa, Mas? Ya. Ini bukan aliran, Mas. Oh, ini sunnah Nabi kok dianggap aliran. Jangan-jangan teroris, Mas, ya. Nah, ini padahal orang Islam sendiri loh ini. Jangan terlalu ekstrim, Mas, ya. Cukur aja jenggotnya. Subhanallah, ya. Daripada nanti dianggap gini, sampai tambah enggak tenang hidupnya karena sering diomongi orang. Berarti kan dia takut sama manusia. Padahal ya ini termasuk sunnah Nabi. Makanya jangan sampai mendahulukan ucapan orang atau perbuatan orang atau pendapat orang atau hawa nafsu, lalu mencampakkan sunnah Nabi, meninggalkan sunnah Nabi, melempar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada loh, ya, di antara kaum muslimin itu yang makannya masih tangan kiri, minumnya masih tangan kiri, padahal sunnah Nabi
petunjuk Nabi itu makannya pakai tangan kanan. Ini baru hal yang kecil saja ya. Itu kita nggak mau mencontoh Rasulullah. Dan itu konsekuensinya kita nggak punya adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah habis ya? Berapa menit lagi? 5. Makanya kita berusaha agar diri kita itu benar-benar menjadi pengikut Rasulullah. Caranya adalah dengan mengikuti dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semakin lama, semakin jauh dari masa kenabian, itu semakin asing dari menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang menghidupkan sunnah, orang yang mengamalkan sunnah Nabi itu bukan perkara yang gampang. Sampai-sampai seperti orang yang menggenggam bara api. Ada yang pernah megang api? Pernah? Pengen nggak megang api? Nggak tahu? Nggak tahu atau nggak pengen? Api itu kan panas ya, makanya kita nggak pengen. Tapi keadaan orang yang memegang sunnah Nabi itu seperti orang yang memegang bara api. Harus dipegang. Meskipun berat sekali. Jangan sampai dilepaskan. Karena kalau dilepaskan, maka kita bukan pengikut Rasulullah yang benar. Makanya kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar dikuatkan dalam mengikuti sunnah Nabi. Karena kalau sunnah-sunnah itu semakin asing ya, maka yang bertebaran adalah kebid'ahan. Amalan-amalan yang baru yang tidak ada contohnya. Sehingga orang yang mengamalkan sunnah itu dianggap menyelisihi kebanyakan manusia. Dianggap asing. Loh, kamu kok nggak ikut? Padahal yang benar adalah sunnahnya Nabi. Maka kita berusaha untuk mencontoh, mengikuti sunnah Nabi, petunjuk Rasulullah. Bahkan Nabi sendiri yang memerintahkan kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Bahkan beliau mengatakan, addu 'alaiha bin nawajid. Wajib kalian memegang teguh sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Kemudian Nabi memberikan sebuah gambaran, gigit dengan gigi geraham. Berarti benar-benar di apa? Dipegang dengan erat. Tidak cukup dipegang saja, tapi dipegang dengan erat, seerat-eratnya. Sampai disuruh apa tadi Nabi? Digigit dengan gigi geraham. Dan gigi geraham itu gigi yang paling kuat. Agar apa? Agar ketika ada godaan, ketika ada fitnah itu kita tetap istiqomah, tidak tergoda, tidak terpengaruh oleh
fitnah-fitnah, godaan-godaan, ujian-ujian. Istiqomah dalam menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adab yang kedua adalah adab kepada Rasulullah, dan itu dengan memaksakan diri kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi, ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi ya hingga akhir hayat kita. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, yaitu al-maut al-mamat alal Islam was sunnah. Mati di atas Islam dan di atas sunnah Nabi. Karena banyaknya aliran-aliran, kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan adab yang ketiga, al-adab ma'al khalqi, yaitu adab kepada sesama manusia, dan ini adalah pembahasan kita insyaallah taala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.